Bab 866-870. Bab 866, Bunuh. Tiga tatapan dari kelompok Fang Yan tumpul saat mereka melihat api berwarna darah yang terperangkap di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan yang luar biasa muncul di wajah mereka. Dengan suara, gruk, tiga suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat yang bersamaan. Skyfire Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar doki milik Fang Yan dan dua tetua lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, mereka bertiga memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix Api. Namun, saat penghalang api hijau tua terbentuk, utas koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang hilang bersama dengan hubungan ini adalah doki murni yang telah dipraktekkan Fang Yan dan dua lainnya selama bertahun-tahun untuk mendapatkan. Hilangnya doki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan dua lainnya akan sangat menyedihkan, menolak. Hasil dari ini, mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan pada saat ini. Wajah aslinya yang tua tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan gemetar, dia mengalihkan tatapan ganasnya ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap yang mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang koneksi dengan Phoenix Api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti sangkar yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan api pengubah kehidupan. Bajingan, lepaskan api pengubah kehidupan. Seorang penatua dari lembah api iblis merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas berteriak pada Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka berpikir bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan api pengubah kehidupan, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi kelompok yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, api pengubah kehidupan, ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan. Jika mereka tidak membuat keributan dan menggunakan doki untuk menunda Xiao Yan akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik dou yang akan menghabiskan banyak doki. Apalagi, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan terkuras. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisi santainya ini? Selain itu, dia juga telah menjebak api pengubah kehidupan dari tiga lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya berangsur-angsur menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan. Api surgawi, kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami tiga orang tua sedikit lancang. Api pengubah kehidupan, ini adalah sesuatu yang terbentuk dari doki kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggunya bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, aku yang lama akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang memahami dengan jelas situasi ini. Tolong jangan terus mengatakan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan api transformasi kehidupan kepada Anda. Terlebih lagi, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Petik 2. Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiao Yan ditransmisikan ke telinganya. Vena berdenyut di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan melihatnya menghilang secara otomatis, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk api pengubah kehidupan? Apa yang kamu inginkan? Nyatakan saja keinginanmu dengan jelas. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya bagi mereka kehilangan api transformasi kehidupan.
Itu berarti bahwa levelnya memiliki satu kaki di kelas Douzong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Dou Huang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi kerusakan yang abadi. Dia mungkin akan tetap berada di kelas Dou Huang selamanya tanpa kemajuan sedikitpun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang mengerikan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar. Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya tapi Xiao Yan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasih kepada orang-orang seperti ini sama kejamnya dengan dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah pojok hitam menyembunyikan pisau tajam yang bisa menusuk siapa saja kapan saja. Selain itu, penatua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi memegang api pengubah kehidupan, dia pasti akan gagal memenuhi janjinya untuk berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia sekali lagi akan bergandengan tangan dengan dua sesepuh lainnya untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kerugian yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di waktu berikutnya. Ini berarti akan ada pertempuran Douqi. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Saya minta maaf. Saya memang memiliki kegunaan yang cukup besar untuk api pengubah kehidupan ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, penatua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya ganas saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan keras memukulkan tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Menarik. Fang Yan tiba-tiba menjerit pelan saat tangannya berhenti. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar hebat saat menggeliat liar, mencoba untuk memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menimbulkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar, Valen Heart Flame, terbentuk. Api pengubah kehidupan, yang berada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Penghilangan berulang kali menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan api pengubah kehidupan ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Kau orang gila. Kamu benar-benar berani menelan api. Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah mereka. Bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika ada sesuatu yang masuk ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu, benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa pelan, memancarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tercengang. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari dua, api surgawi, api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan Bone Chilling Flame yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga, api surgawi, ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mencoba untuk melihat apakah mantra api dapat menelan api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari hamburan api dan menghilang ke udara.
Mata Xiao Yan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukan alasan yang cukup bagi Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Dia yang percaya untuk melenyapkan semuanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia. Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 Do Huang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan Do Qi yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiao Yan. Saat kedua tetua ini maju, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan, saat dia menarik diri, sangat ganas sehingga membuat seseorang merasa kedinginan. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bang! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas yang ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap Do Qi di punggungnya mengepak dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, saudara ketiga, aku yang lama akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kita pasti tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang kejam juga ditransmisikan oleh angin liar. Ci, kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menjadi kaku. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat tangan yang ditutupi oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas itu benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi ditangkap oleh matanya. Matanya masih mengungkapkan beberapa kekejaman yang merajalela tepat sebelum mereka tertutup. Jika kamu dan rekanmu telah bergandengan tangan, bahkan aku tidak bisa menghadapi semuanya tanpa menguras tenagaku. Sayangnya, Anda adalah orang tua yang konyol. Petik 2. Sebuah suara samar ditransmisikan dengan lembut ke telinga Fang Yan dari belakangnya tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Bab 867, Xian yang marah dan tidak terkendali. Xiao Yan yang marah dan tidak terkendali dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan pada cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membalik-baliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata besar yang mencolok, keterampilan penciptaan api. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat Flame Creation Skill ini mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan pada apa yang disebut keterampilan penciptaan api ini telah meningkat. Nama teknik Dou ini tidak ada yang istimewa. Sebenarnya, itu agak terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik Dou yang memiliki nama yang sama di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Api surgawi, buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi yang asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari api biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiao Yan bukanlah nyala api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan Flame Creation Skill ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan api transformasi kehidupan, hingga diaglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix.
Tingkat kontrol ini jelas merupakan manfaat dari keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mempraktikkan teknik Dou ini, tingkat kendalinya atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi kelompok tiga pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik perhatian Xiao Yan. Bang! Tempat di mana suara ledakan energi ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Ziyan berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Kisan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan. Kekuatan yang secara khusus menargetkan kekuatan kasar semacam ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Ziyan akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah-olah tinjunya telah mengenai kapas. Orang tua licik Kisan itu kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia telah jatuh ke dalam kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang mengerikan, kemungkinan dia sudah lama dikalahkan. Bang! Tinju Ziyan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain terpelintir dengan cara yang aneh, dan kekuatan pada tinju Ziyan menghilang dengan cara yang aneh. Kisan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Ziyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Ziyan sampai dia terpaksa mundur. Kaki Ziyan mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menghapus jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar sebagian terlihat di matanya yang seperti permata. Tidak perlu bagimu untuk membantu. Serahkan mereka padaku. Pergi dan bantu yang lain. Ziyan tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah yang pertama. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang buas yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan kebanggaan di tulangnya. Ya, Xiao Yan tidak menolak kata-kata Ziyan kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Ziyan bahkan akan mampu bertarung dengan elit Douzong. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, Moya dan Kisan akhirnya menemukan bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 sesepuh dari Demon Flame Valley. Wajah mereka langsung berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Douzong dan 2 lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Dou Huang. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Dou Huang bintang 4? Moya dan Kisan saling bertukar pandang karena terkejut. Ada beberapa ketakutan yang tersisa di dalam diri mereka. Beruntung mereka tidak menghadapi orang yang menakutkan terlebih dahulu. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dan pil pemecah Song. Mata Moya berubah saat rasa dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Kisan dan berbisik. Kisan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini berlama-lama di hati Moya dan Kisan, Ziyan, yang berada tidak jauh di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Garis retakan tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Ziyan saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata tertegun Xiao Yan. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi menunjukkan penampilan sedikit pun pada gadis kecil dari sebelumnya. Sosok tinggi, pinggang halus, payudara penuh,
dan rambut panjang berwarna ungu yang memanjang ke pantatnya. Ziyan saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi kecantikan dewasa yang cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat penampilan ini. Ketika Ziyan telah berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga muncul sekali. Pada saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiao Yan harus mengakui bahwa pada saat ini, Ziyan, yang mengungkapkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang sobek, membuatnya merasa lebih kagum. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu ke arah Moya dan Kisa yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Douki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa manuver mewah. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengusir semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara tak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah jelek ketika dia merasakan kekuatan menakutkan dari Ziyan tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan sikap aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini, Moya tidak mendapatkan pencapaian yang sama seperti yang dia lakukan terakhir kali. Ketika kaki panjang Ziyan melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan keterampilan pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Ziyan mengalir ke tubuh Moya. Berderak, kaki Ziyan memukul tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya berubah menjadi ganas. Guru, Moya meludahkan seteguk darah saat kekuatan besar yang tidak bisa diblokir menyerbu. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan keras menabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiao Yan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Ziyan hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke kecantikan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti terganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas dari pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan penatua pertama Suqian dan dokter peri kecil sangat luas. Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berulang kali berfluktuasi. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut bahwa mereka mungkin terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiao Yan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan dokter peri kecil serupa, keduanya berada di sekitar kekuatan bintang 4 Dousong. Namun, dokter peri kecil tampaknya lebih unggul dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tidak terduga. Xiao Yan tidak terlalu khawatir dengan pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang 4 Dousong, Xiao Yan tahu bahwa dokter peri kecil masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran penatua pertama Suqian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan penatua pertama Suqian, dia lebih lemah daripada dokter peri kecil dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar bintang 2 Dousong. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi hanya tetap di puncak bintang 3 Dousong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Sekarang, bagaimanapun, semuanya berbeda. Setelah menjalani malapetaka hidup dan mati, Han Feng tidak hanya tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan Douzong senior seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, penatua pertama Suqian mengalami kerugian dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko terjadi. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Douzong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama.
Selain itu, Han Feng, Su Qian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran panjang. Namun, ini dengan prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya, Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat mengkonsumsi satu Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya dengan tenang terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia mengamati Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Su Qian menjadi kurang beruntung. Bab 868, menakutkan. Bang! Dua sosok manusia tiba-tiba saling bersilangan di langit. Ledakan rendah seperti guntur terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki bersentuhan. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hihi, penatua pertama Su Qian. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti Han Feng sejak saat itu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Su Qian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tidak terduga bahwa kekuatanmu sebenarnya telah meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan aku yang lama. Su Qian mungkin sedikit dirugikan, tetapi dia tidak kehilangan dirinya sendiri saat dia menjawab dengan suara lemah. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki taktik kecil ini? Jika saya tidak kehilangan si Heart Flame, saya membunuh Anda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit tidak jauh. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan, seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayapnya. Dia tergantung di udara ke arah Han Feng melihat. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Do, api surgawi, milik Xiao Yan. Dia berakhir dalam keadaan menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, hatinya bergetar hebat begitu dia tahu apa yang terjadi. Dia mengerti dengan jelas bahwa kekuatan mengejutkan dari teknik Dou Lotus Api Xiao Yan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan pada seorang elit Dou Song. Sementara Han Feng telah merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tianxing, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berubah dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energinya. Dia saat ini sedang bertunangan dengan dokter peri kecil dan tidak bisa melepaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia. Tubuh Mo Tianxing gemetar saat dia memikirkan nasibnya jika diam-diam diserang oleh makhluk menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang pun. Tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah Anda memperlakukan saya yang lama sebagai tidak ada? Su Qian tertawa saat sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Tersesat, dasar bodoh tua yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng berubah dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan tembakan pilar Douqi yang kuat ke arah Su Qian. Langkah kaki Su Qian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekelilingnya berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Memang cukup sulit bagi saya yang lama untuk mengalahkan Anda. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya ingin menahan Anda. Su Qian tersenyum pada Han Feng saat douqinya yang agung melonjak seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya petir yang berisi momentum menakutkan saat ia bergegas ke Han Feng.
Dia dengan kuat menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Suqian. Douqi yang kuat di tubuhnya benar-benar meletus. Pilar Douqi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung di sekitarnya retak dengan ledakan mengikuti sapuan pilar Douqi ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran besar, aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari Black Corner Region bergegas. Mereka buru-buru mundur agak jauh dengan hati ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran tingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Mengikuti peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, semakin banyak orang yang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari ini. Hal apa selain daya pikat dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit Dou Song bertarung? Meskipun cukup banyak orang telah menebak penyebab pertempuran besar, gelombang menakutkan Douqi yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati serakah diam-diam menahan diri. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan semacam itu. Oleh karena itu, orang-orang yang mendambakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini hanya bisa menjadi pengamat, menyaksikan pertempuran hebat yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiao Yan ditempatkan pada pengendalian penggabungan dua jenis, api surgawi, di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, yang berisi dua jenis, Heavenly Flame sudah menjadi sesuatu yang dia cukup mahir. Tak ada lagi perasaan tak berdaya dan asing saat ia menguasainya. Oleh karena itu, api inti teratai hijau dan api hati jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Bang! Sosok anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya telah mendarat di Qisan yang berwajah pucat. Guru! Kekuatan menakutkan ditransmisikan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Qisan saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Qisan memasuki kondisi terluka parah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah di depan banyak tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan. Ziyan menghembuskan napas dengan lembut saat dia mengalahkan Qisan dengan satu telapak tangan. Dadanya yang penuh mulai naik dan turun dengan goyah seiring dengan tarikan dan embusan napasnya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Ziyan yang matang, memikat, dan cantik mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut selama beberapa kedipan singkat. Kecantikan dewasa sekali lagi berubah kembali menjadi gadis kecil di depan tak terhitung banyaknya tatapan tertegun. Wajah Ziyan tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya lelah. Ziyan mengusap keringat di dahinya yang mulus. Tatapannya mengembara ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah benar-benar menyatu. Teratai api hijau giok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giok digantung di atas tangan Xiao Yan sementara perlahan-lahan berputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna dan tanpa cacat, indah dan memikat. Namun, kecantikan ini menyembunyikan energi destruktif. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ziyan dari jarak yang cukup dekat. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Ziyan mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Matanya itu menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat di sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Motian Xing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung Douqi bergema di atas pegunungan. Pemimpin Sekte Mo, Han Feng, siapa yang mau menerima ini? Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Motian Xing, yang terlibat dalam pertempuran, berubah. Lawan mereka bukan orang biasa dan mereka harus memusatkan perhatian penuh pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka berani terganggu.
Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dou Lotus Api yang sangat kuat untuk diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan. Jika mereka tidak hati-hati, lawan mereka akan meraih celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di hati mereka berdua dengan cara yang seperti kilat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, pemimpin sekte Xiao, tolong jangan gegabah. Xiao Yan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum ketika dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo ingin terus bertarung? Mata Mo Tianxing menyapu sekali dan hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa membunuh 3 tetua dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasi menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh ke dalam kerugian dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tianxing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, kamu memang layak menjadi kepala, Xiao Get. Nenek moyang ini, Dou Zong, sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi campur tangan dalam masalah ini hari ini. Kegemparan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan terkejut menyapu ke arah pria muda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Dou Zong dengan satu kalimat. Prestise seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kepala, gerbang Xiao, memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh elit Dou Zong, setidaknya itulah yang diklaim oleh rumor. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan menghadapi 2 Dou Zong dan juga Xiao Yan, yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian. Bab 869, tinggalkan. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flame, di tangannya tidak menunjukkan sedikit pun tanda hamburan. Sebaliknya, di bawah stimulasi Douqi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau gelap. Selain itu, dokter peri kecil juga mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jernih terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki sesuatu untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiao Yan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Kisan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak sesaat kemudian, berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas ke tempat Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki napas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hehe. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia tertawa pada Ziyan. Namun, terlepas dari senyum di wajahnya, ekspresi marah dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Ziyan jika dia tidak takut dengan dokter peri kecil dan api Buddha teratai yang marah di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, tampaknya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari belitan mereka, dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Li buru-buru bertanya ketika dia muncul di depan Xiao Yan. Sikapnya yang cemas itu sepertinya takut Xiao Yan menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat bahwa aura setiap orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi campur tangan. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa,
Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakuti Mo Tianxing tanpa menyerang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Kalau tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flame, ini saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Petik 2. Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata terkejut Xiao Li. Pemimpin Sekte Mo, kamu tidak boleh ditipu oleh orang kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menghadapi mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Akhirnya, itu ditransmisikan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan itu. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Karena itu, Anda harus berjuang sendiri. Petik 2. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami menyadari bahwa kekuatannya hanya bisa menyamai kekuatan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, nasib dikalahkan mungkin berarti kehilangan kehidupan lamanya ini. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk, bajingan tua, di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng dengan jelas mengerti bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Lagi pula, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Douzong. Terlebih lagi, ada Xiao Yan yang siap untuk melemparkan skill Dou teratai api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan sebagai mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama kacau di dalam wilayah pojok hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya ini. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh 3 sesepuh dari Demon Flame Valley. Hantu setan tanah lama, nama panggilan, tidak akan membiarkan Anda pergi. Pada saat itu, kamu pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu. Sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan tangisan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan tangisannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke telinga banyak pegunungan di sekitarnya. Percakapan pribadi meletus dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah itu kepala, gerbang Xiao? Hihi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan aman, seseorang harus memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan alisnya ketika dia mendengar percakapan pribadi di sekitar pegunungan. Dia merasakan tatapan serakah yang ditembakkan dari segala arah. Dia segera melirik Han Feng dengan sikap sedingin es. Yang terakhir dengan jelas merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengubah kelompok Xiao Yan menjadi musuh semua orang. Xiao Yan, cepat pergi. Berita ini kemungkinan akan menyebabkan banyak orang memiliki mata iri. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan dapat dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiao Yan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapa hantu setan tanah lama? Xiao Yan bertanya dengan agak ragu. Pendiri lembah api iblis. Selain itu, dia juga bisa dianggap sebagai orang tua sejati di dalam wilayah pojok hitam. Dia adalah generasi yang bahkan lebih awal dari Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan hantu setan tanah lama ini secara alami jauh lebih rendah daripada kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang saya tahu,
dia saat ini harus memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Dousong. Ekspresi Suqian sedikit berubah ketika nama ini disebutkan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Sebuah bintang 5 atau 6 Dousong ya. Ekspresi Xiao Yan juga berubah ketika dia mendengar ini. Kemungkinan, api teratai Buddha marah, yang terbentuk dari penggabungan dua jenis, api surgawi, akan mengalami kesulitan melukai seorang ahli tingkat itu. Tidak terduga bahwa lembah api iblis benar-benar memiliki ahli seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan menghela nafas dengan lembut. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Hantu setan tanah lama ini sering melakukan retret. Selain itu, ia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia jarang muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup lembah api iblis, apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun pada Akademi Jiananku. Hantu tua itu sangat takut pada kepala sekolah. Suqian tersenyum dan terhibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Kepala sekolah yang belum terlihat itu bahkan kurang bisa diandalkan daripada hantu setan tanah lama itu. Selama bertahun-tahun saya di Akademi Jianan, saya masih tidak menyadari penampilannya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Batuk, ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu, sejujurnya, bahkan aku belum pernah melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Suqian batuk kering. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit. Setelah itu, dia sedikit mengangguk dan berkata, lupakan saja. Saya tidak peduli. Mari kita kembali ke Akademi Jianan. Meskipun hati Xiao Yan sangat ingin membuat dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak cocok. Bagaimanapun, dokter peri kecil dan penatua pertama Suqian harus melelahkan diri mereka sendiri jika mereka ingin membunuh Han Feng. Begitu Xiao Yan kehilangan kekuatan bertarung yang hebat dari keduanya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Petik 2. Suqian juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerang Han Feng. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan jelas mengerti betapa merepotkan dan liciknya yang terakhir. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi di mana semua orang memperhatikan mereka dengan niat buruk, kerugian apapun yang mereka derita pasti akan memicu keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada itu, benar-benar akan ada banyak masalah. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari Xiao Get dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiao Yan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya. Sebaliknya, dia meletakkannya di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati banyak orang. Kepergian kelompok Xiao Yan menimbulkan keributan yang cukup besar. Tatapan banyak orang berlama-lama antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak mampu menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap bagian belakang kelompok Xiao Yan, yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan hisap melonjak. Segera, 3 mayat, yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tetap tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan kedua sesepuh, yang menjadi dingin. Kepadatan di matanya tumbuh lebih intens. Mulutnya terbuka membentuk senyuman, memperlihatkan gigi putihnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, juniorku yang baik, semoga kamu akan berhasil membawa air liur transformasi tubuh bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk mengundang hantu setan tanah lama keluar. Setelah itu, akan tiba saatnya, gerbang Xiaomu dihancurkan. Karena itu, jangan mengecewakan senior ini. Sebuah keganasan yang mendinginkan hati seseorang tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Bab 870, Pergantian Peristiwa. Cabang-cabang pohon hijau subur terjalin di atas,
tumbuh dari pohon-pohon tinggi yang menghuni hutan. Mereka muncul seperti jaring laba-laba besar yang menutupi langit. Di bawah naungan pohon-pohon besar ini, bahkan sinar matahari pun sulit menerobos. Sinar cahaya melewati celah di antara pepohonan lebat. Itu berubah menjadi pilar cahaya selebar setengah kaki saat ditembak jatuh. Itu menyinari sekelompok besar sosok manusia yang sedang beristirahat dengan kaki bersilang. Ada sekitar 15 hingga 16 sosok manusia dalam kelompok ini. Mereka semua memiliki aura yang kaya dan kuat, dan jelas bukan orang lemah. Beberapa orang di antara mereka bahkan memiliki aura yang tidak jelas, sehingga sulit untuk mendeteksi kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, dari tingkat rasa hormat di wajah orang-orang di sekitar, jelas bahwa orang-orang ini adalah inti dari kelompok ini. Bang! Beberapa suara teredam tiba-tiba muncul di hutan sunyi yang jauh. Segera, suara daging fisik jatuh ke tanah mengikuti. Seseorang sepertinya bisa mendengar tangisan yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang duduk di tanah tidak bergerak. Mereka mengabaikan tangisan menyedihkan yang memenuhi telinga mereka. Beberapa menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut ke seorang pemuda berjubah hitam dan berkata, "Kepala, orang-orang di belakang, yang sedikit dekat, telah diam-diam dihilangkan oleh kami." Pemuda berjubah hitam itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengungkapkan sepasang murid seperti tinta dan mengangguk sebelum tertawa dingin, orang-orang ini benar-benar terlalu ceroboh. Penatua pertama, seberapa jauh lagi sampai kita tiba di Akademi Jianan? Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, kita mungkin bisa mencapainya lusa. Seorang lelaki tua berambut putih di samping pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Untungnya, kami memiliki cukup banyak orang di pihak kami. Kalau tidak, kami akan diganggu oleh lalat-lalat yang mengganggu itu sampai kami merasa sulit untuk beristirahat." Pemuda berjubah hitam itu juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk mengungkapkan wajah muda yang dikenalnya di bawah sinar matahari yang hangat. Orang ini adalah Xiao Yan dan orang-orang di sekitarnya secara alami berasal dari Gerbang Xiao, dan Akademi Jianan yang telah meninggalkan kota Kaisar Hitam. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Selama 2 hari ini, kelompok Xiao Yan telah meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas ke Akademi Jianan. Namun, masih ada banyak orang serakah yang mengikuti mereka meskipun kecepatan perjalanan mereka. Mereka seperti serigala lapar yang tinggal jauh, tetapi masih siap untuk bertindak kapan saja jika diminta oleh kesempatan sekecil apapun. Meskipun cukup banyak dari mereka yang tersingkir oleh taktik kejam, Gerbang Xiao, dan Akademi Jianan, beberapa dari mereka terus maju, bertindak seperti kelelawar vampir yang mengendus aroma darah segar. Selain itu, terlepas dari perubahan rute yang diambil kelompok Xiao Yan, orang-orang ini masih dapat mengikuti dengan akurat. Setelah situasi ini terus terjadi, kelompok Xiao Yan dapat mengetahui bahwa pasti ada seseorang di belakang yang mendorong mereka. Apalagi, hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Namun, meskipun ditatap oleh banyak pasang mata, beruntung sebagian besar ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan telah datang kali ini. Oleh karena itu, beberapa hal tidak perlu merepotkan Xiao Yan untuk dihadapi secara pribadi. Kalau tidak, dia pasti akan lelah karena jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya ini dan dia mungkin tidak akan bisa menghindari kerugian apapun. Meskipun orang-orang yang mengejar kita tidak kekurangan individu yang terampil, seorang ahli pada tingkat yang sama dengan Han Feng belum muncul. Oleh karena itu, kami masih dapat mengelola meskipun itu sedikit mengganggu. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbicara. Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Ekspresi aneh melintas di matanya. Itu segera menghilang saat tatapan Xiao Yan tertuju pada pria besar yang dengan hati-hati mengamati aktivitas di luar hutan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao, Anda harus memimpin beberapa ahli dari Xiao Gate untuk menjaga punggung kami. Jika ada yang mendekat, serang saja mereka, tetapi mundur jika Anda bertemu musuh yang tidak dapat Anda kalahkan." Petik 2. Ya, kepala. Big Yao menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Su Qian dan yang lainnya setelah memberikan instruksi.
Mereka segera bangkit dan melambaikan tangan. Banyak sosok manusia mulai membubung saat mereka menyapu hutan seperti macan tutul yang ganas. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di belakang mereka, Big Yao memimpin beberapa ahli dari Xiao Get dan perlahan mengikuti. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Perjalanan dengan cepat menjadi lebih pendek di tengah pengejaran yang berulang. Namun, para ahli dari Black Corner Region yang mengejar kelompok Xiaoyan, tampaknya menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Akademi Jianan. Segera, hati mereka mulai merasa gelisah dan tidak nyaman. Jika kelompok Xiaoyan diizinkan masuk ke Akademi Jianan, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk merebut item tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak keserakahan orang mengatasi alasan mereka saat mereka mulai melepaskan berbagai serangan diam-diam pada kelompok Xiaoyan. Namun, semuanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Selama salah satu serangan menyelinap, bahkan ada 3 ahli Dou Huang yang bergandengan tangan hanya untuk meninggalkan satu mayat. 2 lainnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah terluka parah. Setelah 3 elit Dou Huang menderita kekalahan besar dan mundur, cukup banyak orang serakah yang diam-diam bangun sedikit. Sekarang, mereka akhirnya tiba-tiba mengerti bahwa ada 2 Dou Zong asli di dalam kelompok yang mereka ikuti. Setelah memikirkan betapa kuat dan menakutkannya seorang elit Dou Zong, rasa dingin perlahan-lahan muncul di hati banyak orang, rakyat. Karena itu, mereka mulai diam-diam menarik diri. Malam yang gelap gulita menutupi pegunungan yang luas dan tak berujung. Raungan binatang rendah dan dalam bergema untuk waktu yang lama. Cahaya bulan yang redup tersebar, tetapi mengalami kesulitan mengusir kegelapan yang menyelimuti hutan. Cukup banyak api muncul di hutan ketika sekelompok sosok manusia, dengan pakaian yang agak compang camping, mulai duduk dengan kaki disilangkan satu demi satu. Jelas, mereka telah mengalami pertempuran yang cukup intens di sepanjang jalan. Meskipun ekspresi mereka agak menyedihkan, cukup banyak orang yang masih menunjukkan cahaya. Begitu mereka bertahan di malam hari, mereka akan dapat mencapai Akademi Jianan keesokan harinya. Saat itu, mereka bisa tenang. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api unggun. Dia sedikit tersenyum dan menjentikkan tangannya. Lebih dari 10 pil obat bulat terbang keluar dan berhenti di depan tatapan semua orang yang terpana. Sudah sulit bagi semua orang beberapa hari terakhir ini. Konsumsilah pil obat ini. Itu akan menguntungkan kalian semua. Xiaoyan tertawa. Joy segera melonjak ke mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka buru-buru mengambil pil obat dan membungkuk ke Xiaoyan. Mereka semua menyadari status Xiaoyan sebagai seorang alkemis, dan secara alami mengerti bahwa benda di tangan mereka pasti tidak biasa. Xiaoyan tersenyum. Dia bertukar pandang dengan Suqian dan dokter peri kecil setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil obat, dengan cepat menyilangkan kaki mereka, dan berlatih. Kami akan kembali ke Akademi Jianan besok. Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia bergumam pelan. Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang. Bahkan tulang-tulangku yang sudah tua ini agak tidak bisa bertahan, Suqian meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Kami telah mengganggu penatua pertama beberapa hari ini. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Suqian, tapi Suqian hanya melambaikan lengan bajunya. Matanya menyipit dan sepertinya memasuki kondisi tidur palsu. Kamu harus menjaga mereka. Saya akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik penguasa keterampilan Dou yang baru-baru ini saya peroleh. Xiaoyan menunggu. Beberapa saat sebelum tiba-tiba menoleh ke dokter peri kecil untuk memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian segera bangkit dan berjalan ke dalam hutan. Xiaoyan berjalan melalui hutan yang gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik penguasa aliran 6 sambungan, yang dia peroleh dari pelelangan, muncul di tangannya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara sejuk saat dia perlahan mendorong gulungan itu terbuka. Perhatiannya secara bertahap mulai fokus. Selain suara tetesan air, itu benar-benar sunyi di samping sungai kecil. Cahaya bulan yang sejuk menyebar dari atas, menutupi pemuda berjubah hitam di atas batu besar. Saat perhatian Xiaoyan benar-benar tenggelam ke dalam gulungan, aktivitas dunia luar secara otomatis diisolasi oleh Xiaoyan. Waktu berangsur-angsur mengalir selama malam yang gelap, Xiaoyan mempertahankan postur ini selama hampir 1 jam.
Hanya setelah itu, cahaya aneh tiba-tiba melintas di atas cincin penyimpanan di jarinya. Segera, sebuah kotak giok ditembakkan tanpa peringatan apapun. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak batu giok yang telah melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi sedikit bergoyang. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi sosok tua. Tes-tes, Kepala Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Aku yang lama akan pergi. Sosok ilusi yang agak tua baru saja muncul ketika menertawakan Xiao Yan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuhnya tidak berhenti sejenak. Dengan sekejap, itu mencengkeram kotak giok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok yang cepat dan bergerak itu berada di dekat hutan yang gelap. Namun, tawa samar terdengar aneh di belakangnya tepat saat dia akan menyerbu ke dalam hutan. Yingsan tua, kamu benar-benar gagal bertahan. Sosok tua itu tiba-tiba menegang ketika dia mendengar suara ini.